Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan dari kelompok 8 yang terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama, saya sendiri Ahmad Mustawif, Ahmad Wasil, Muhammad Hisam, dan Amri Rozak Muzaki. Dalam perkuliahan kritik sanad hadis dalam tema hadis mursal. Langsung dalam pengertian hadis mursal. Yang pertama, menurut ulama mutakhirin, hadis mursal adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi oleh seorang tabi'in dengan mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, baik ia tabi'in besar maupun kecil. Definisi yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in langsung dari Nabi dengan tanpa menyebut nama sahabat yang menceritakannya. Artinya, dalam suatu sanad, tabi'in tidak menyebut nama sahabat, melainkan langsung berkata Rasulullah SAW bersabda. Yang kedua, menurut ulama mutaqaddimin, mereka menggunakannya dengan makna munqati. Langsung pembahasan kedua yaitu hukum dari hadis mursal. Ulama berbeda pendapat mengenai kehujahan hadis mursal. Di antaranya adalah yang pertama, pendapat jumhur ulama, hadis mursal itu dhaif dan tidak bisa dijadikan hujah. Yang kedua, pendapat Imam Al-Muntalabi Al-Asyafi'i, hadis mursal dapat diterima dengan beberapa syarat. Yang pertama, diriwayatkan secara musnad melalui jalur lain. Yang kedua, apabila seorang perawi yang menyebutkan nama gurunya, maka gurunya itu bukan orang yang majhul dan bukan orang yang dibenci riwayatnya. Yang ketiga, dari pendapat mengenai kehujahan hadis mursal, pendapat Abu Hunaifah dan Malik serta murid-muridnya, riwayat mursal dari orang yang thiqah termasuk sahih dan dapat dijadikan hujjah. Poin yang ketiga, klasifikasi hadis mursal. Di dalam buku yang berjudul Ulumul Hadis karya Dr. Naruddin, hadis mursal terbagi atas dua macam. Yang pertama, hadis sahabi. Dua, mursal khafi. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu pengertian mursal sahabi dan mursal khafi. Mursal sahabi, pengertian mursal sahabi. Mursal sahabi adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat tetapi tidak didengar langsung dari Nabi SAW karena ia masih sangat kecil, atau karena masuk Islamnya belakangan, atau sering tidak bersama Nabi SAW ketika hadis itu disabdakan. Contoh, ada perkataan dari Ibnu Abbas yang maknanya begini, bahwa Rasulullah SAW keluar menuju Mekah pada tahun kemenangannya dalam bulan Ramadan. Karena itu beliau berpuasa sampai ke Qadid. Lalu setelah beliau berbuka, kemudian orang-orang pun ikut berbuka. Perkataan Ibnu Abbas di atas dinilai dari mursal oleh Al-Qabisi karena Ibnu Abbas tidak ikut bepergian bersama Rasulullah SAW. Beliau di rumah bersama orang tuanya, jadi tidak menyaksikan kisah perjalanan tersebut. Hal itu diketahui berdasarkan berita dari sahabat yang lain. Seakan-akan Ibnu Abbas ini ikut bepergian bersama Nabi dan tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, akan tetapi berita dari sahabat yang lain beliau ada di rumah. Maka dari perkataan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah dihukumi mursal. Poin pengertian mursal khafi. Mursal khafi adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dari guru yang sezaman, tetapi ia tidak pernah mendengar hadisnya serta tidak pernah bertemu dengannya. Contoh dari riwayat Abu Daud,
Diriwayatkan dari Ali, ia berkata, "Jangan engkau berlebih-lebihan tentang kafan, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau berlebihan tentang kafan, karena sesungguhnya ia akan menyambarnya dengan satu sambaran yang tepat." Rangkaian sanad hadis di atas sebagai berikut. Yang pertama dari Abu Dawud, Muhammad bin Ubaid, Amr bin Malik, Ismail, Amir, Ali, lalu Rasulullah SAW. Secara sepintas yang terlihat di depan mata kita, maka kita akan menyimpulkan bahwa sanad itu muttasil. Padahal sebenarnya antara Amir dan Ali ada seorang perawi yang tidak disebut, karena Amir tidak mendengar riwayat tersebut dari Ali, walaupun ia semasa dan bertemu dengan Ali. Amir hanya mendengar satu hadis dari Ali, namun bukan hadis riwayat Abu Daud di atas. Kitabnya, kitab yang bahas hadis-hadis mursal diantaranya yang pertama Kitab Al-Marasil karya Abu Daud, yang kedua Kitab Al-Marasil karya Abu Hatim Ar-Razi, yang ketiga Jami' Al-Tahsil li Ahkam Al-Marasil karya Hafiz Khalil bin Qaykaldi Al-Alai. Sekian dari pembahasan hadis mursal, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.